Selamat pagi Pak. Kali ini saya akan membuat kabel LAN bertipe strike dan crossover. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan nama Gede Satya Nugraha dengan NIM 25003063. Baik, untuk alat dan bahannya sendiri dimulai dari kiri. Yang pertama saya ada kabel OTP tipe Cat6. Yang kedua ada LAN tester. Kemudian ada tang krimping, kemudian ada konektor RJ45, dan terakhir ada pengupas kabel. Kabelnya akan saya bagi dua. Kabel yang pertama untuk tipe strike, yang kedua untuk tipe crossover. Kemudian kupas langsung kabel kira-kira 2 cm. Oke. Karena kita akan membuat kabel strike, maka uraikan kabel dan urutkan warna kabel. Yang pertama putih oranye, yang kedua oranye, yang ketiga hijau putih, yang keempat biru, yang kelima biru putih, yang keenam hijau, kemudian coklat putih, dan terakhir warna coklat. Kemudian rapikan kabel dan pastikan ujung kabel sejajar. Kabelnya ada yang berhubung karena ada satu ujung kabel yang kepanjangan, maka dari itu saya memotongnya agar sejajar. Oke, kita bisa masukkan kabel yang sudah terurai dan terurut ini ke konektor RJ45. Pastikan katik lidah ini menghadap ke bawah dan urutan putih oranye itu dari kiri. Oke, setelah sudah, kita bisa menjepit kabel ini dengan tang krimping. Pastikan saat menjepit itu hingga ada bunyi ketak. Kayak gitu. Oke, jika sudah, maka kita lakukan pada ujung kabel yang satunya lagi. Kita akan lihat hasilnya. Jika sudah, maka masukkan kabel yang sudah terkoneksi dengan konektor RJ45 ke LAN tester. Nah, untuk tipe strike, jika berhasil maka
indikator pada lantai strike akan muncul berurutan dari nomor 1 hingga nomor 8 secara berurutan. Dan sekarang saya akan membuat kabel bertipe cross. Pembuatannya kurang lebih sama, yang membedakan hanya pola warna pada setiap ujung kabel. Kita akan kupas langsung kabel kira-kira 2 cm. Jika sudah, maka uraikan kabel. Untuk kabel plastik yang di tengah ini kita bisa potong karena sangat mengganggu. Baik, maka urutkan kabel mulai dari putih oranye, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, kemudian coklat. Yang kepanjangan maka kita bisa potong. Oke. Jika sudah, maka kita bisa masukkan ke konektor RJ45. Pastikan ujung kabel sesuai, kemudian masukkan. Hingga bunyi klik. Jika sudah, maka lakukan hal yang sama pada ujung kabel yang satunya lagi. Berhubung karena ada pemisah kabel yang berbahan plastik ini membuat saya agak kesulitan ya teman-teman. Nah ini jadi kita bisa potong saja. Oke, kemudian uraikan kabel. Nah, jika sudah terurai, maka kita urutkan warna sesuai pola kabel cross. Dimulai dari putih hijau, kemudian hijau, disusul dengan putih coklat, bukan putih oranye, kemudian biru, kemudian biru putih,
kemudian urin, biru putih, kemudian urin, kemudian coklat putih dan coklat. Kemudian tinggal kita rapikan dan sejajarkan setiap ujung kabel. Kabel sejajar, tidak ada yang panjang sebelah. Oke, jika sudah maka kita bisa masukkan ke konektor SG45. Oke, sekarang pembuktian, semoga berhasil. Oke. Nah, ciri-ciri jika pembuatan kabel bertipe cross berhasil, maka pada bagian master indikator lampu akan menyala mulai dari nomor 1 hingga 8. Sedangkan untuk bagian remote atau yang sebelahnya akan menyala secara acak. Sekian dari saya. Terima kasih, Pak.